87,8 Amherst Radio. Apa kabar? Halo, apa kabar semua? Baik, pasti baik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton vlognya kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Asik, jadi kayak beneran YouTuber ya. Jadi karena kita ngerasain ternyata support dari kalian tuh sangat banyak. Jadi kita semakin semangat untuk take video yang baru. Betul. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin apa? Apa? Hari ini kita ngomongin proses tentang coming out, atau bahasa Indonesianya adalah melela. Melela ya, bukan melali. Kalau melali kan jalan-jalan dalam bahasa Bali. Kalau lali itu lupa. Oh, bahasa Jawa. Oke, bahasa Jawa. Oke. Jadi ini kita akan Jadi ini kita akan ngomongin coming out, terutama dari sudut pandang Teddy yang orang asli Aceh dan saya yang asli Jawa, gitu ya. Ini mungkin merupakan salah satu topik yang cukup sensitif kalau di Indonesia, gitu, karena banyak teman-teman, saya tahu banyak teman-teman yang mungkin masih merasa tidak nyaman membicarakan tentang coming out atau melela. Jadi di sini kita akan ngomongin pelan-pelan ya tentang proses tersebut dari sudut pandang saya dan Teddy. Oke, here we go. Oke, baik teman-teman, kita berarti akan membahas coming out atau melela tadi dari sisi saya dulu yang pertama ya. Kayak wajib militer ya? Wajib militer, enggak? Oke, baik. Baik. Emang agak kaku orangnya. Ya, jadi Kanebo kering. Kanebo kering. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong coming out atau melela, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga gitu ya, apakah itu harus dilakukan itu atau apakah ketika itu dilakukan bagaimana caranya gitu. Sebetulnya saya dan Teddy sendiri tidak bisa menjawab apakah itu harus dilakukan oleh teman-teman gitu, tetapi yang bisa mungkin kami kasih semacam input adalah, atau mungkin insight adalah bahwa setelah kita melela, walaupun pasti akan terasa sangat sakit atau mungkin akan terasa sangat menyakitkan gitu ya, tetapi akan ada banyak hal-hal baik yang datang ke kita, terutama tentunya kalau ada beberapa hal yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya, apa yang harus kita antisipasi sebelum kita melela tersebut. Karena harus diingat bahwa coming out ini adalah proses di mana kita memberitahukan kepada orang yang mungkin orang tersayang kita atau mungkin sahabat-sahabat kita gitu ya, orang yang dipercaya ya, gitu. Dan kita tuh nggak tahu hasil akhirnya akan kayak gimana ya. Gitu. Kalau yang kita harapkan pasti mereka akan menerima kita sebagai gay, sebagai lesbian, sebagai biseksual, apapun itu gitu. Tapi most of the time kadang mereka juga tidak menerima juga dan tidak langsung menerima gitu. Jadi kayak kita ngambil lotre ya. Jadi kayak antara lo beruntung atau lo nggak beruntung gitu kan. Dan itu sebenarnya itu merupakan perjalanan hidup mungkin yang akan dilalui oleh semua gay atau semua lesbian atau semua LGBTQ, semua trans gitu ya, untuk menjadi lebih dekat ke dirinya sendiri dan ke orang yang dia sayangin. Nah, ini kadang-kadang proses tersebut bisa sangat menegangkan banget, dan mungkin kita bisa, ibaratnya kita tuh mau bilang ke orang tentang sesuatu tentang diri kita yang sesungguhnya. Nah, orang tersebut ada kemungkinan justru akan menolak kita gitu. Nah, ini yang mungkin kita akan bukan antisipasi ya, tapi itu yang pengen saya dan Teddy kasih tahu, bahwa tidak tutup kemungkinan bahwa mereka akan mungkin tidak menerima, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka akan menerima kita seutuhnya walaupun dengan proses gitu. Karena banyak cerita yang kita dengar juga di luar daripada ceritanya kita berdua. Ada yang masih orang tuanya yang begitu tahu si anak ini kemudian dijodoh-jodohin nih sama orang lain supaya dia berubah, atau ada juga yang memang menerima dengan sepenuh hati karena memang keluarganya, atau ada yang berusaha untuk diruqyah gitu, dan yang lain-lain gitu. Buat saya sendiri urusan coming out ini lebih kepada bagaimana kesiapan lo sendiri gitu. Lo sudah siap, lakukan. Terutama kayak yang gue pernah bilang di video sebelumnya gitu, lakukanlah kalau lo merasa secara finansial lo sudah siap, lo udah mantep gitu. Jadi kalau ada apa-apa atau let's say kayak lo diusir dari rumah, amit ya, iya amit gitu, itu lo tuh udah punya backup plan sendiri, mau tinggal di mana, mau ngekos di mana, atau mau sewa rumah di mana, karena lo udah punya penghasilan dan lo udah bisa nyukupin diri lo sendiri gitu. Karena sebenarnya gini, kalau dari perspektif gue sendiri, apa sih untungnya dari coming out gitu? Buat gue ya, dan secara pribadi gue bilang adalah gue nggak harus bohong gitu.
hidup lo akan berjalan dengan enak. Enak dalam artian ya lo nggak harus berbohong sama keluarga, nggak harus berbohong ke teman deh, misalnya ke circle terdekat lo bisa jauh lebih enjoy gitu. Itu positifnya. Atau kalau kalau ngomongin soal negatif, nggak tahu harus diposisikan sebagai apa negatifnya, tapi kan negatif orang beda-beda. Misal diusir dari rumah, kemudian di stop uang, misalnya kalau kalian masih berharap atau secara finansial masih didukung sama keluarga kayak gitu, atau tidak dapat harta, mungkin dicoret dari harta warisan dan lain-lain. Itu banyak sekali skema-skema yang bisa terjadi untuk ngomongin hal yang negatif gitu, Mas Gali. Oke, jadi kita akan bahas mungkin sedikit lebih detail tentang proses coming out masing-masing saya dan Teddy. Ini sudah kita bahas sebelumnya di section kemarin ya gitu. Nah, tapi ini mungkin kita akan sedikit lebih lebih menyeluruh juga, lebih detail juga. Jadi saya coming out sebagai gay di usia 27 tahun gitu. Jadi waktu itu saya ditelepon oleh ibu saya, dan beliau memang sudah seperti ingin tahu nih soal, karena umur 27 saya belum pernah pacaran segala macam. Jadi beliau kayak bertanya-tanya gitu. Dan waktu itu sebetulnya adik saya yang laki-laki sudah pernah ngasihin sama ibu saya gitu, kayak semacam, "Bu, coba deh tanya Mas Galih ini kan belum pernah pacaran sama perempuan segala macam gitu. Kayaknya feelingku dia gay gitu." Jadi memang aku juga berterima kasih juga ke adekku yang waktu itu juga agak maksa ibu saya untuk udah tanya aja nggak apa-apa gitu. Awal-awal saya masih denial gitu, saya bilang aku emang orangnya nggak suka pacaran. Waktu kayak enggak kok emang nggak suka aja gitu, tapi nggak bilang gay. Sukanya main-main Tapi aja. waktu itu udah waktu itu udah kayak menjurus kayak, kamu kalau sama cowok gimana, suka apa enggak gitu. Nah, saya deny, terus kemudian kedua kali telepon lagi, ditanya lagi. Ada satu hal yang waktu itu ibu saya bilang yang saya nggak share di sini karena saya takutnya akan menjadi ya polemik atau apalah gitu ya. Nanti dipelintir lagi atau apa. Tapi intinya semacam itu adalah ada kata kunci yang semacam kayak ibu saya itu bilang bahwa it's okay to be you gitu, apa adanya gitu. Semacam itulah intinya. Jadi kayak si ibu tuh pengen bilang kayak nggak apa-apa, udah ngomong aja, ibu Ngomong udah siap aja, gitu ya. Ibu udah siap gitu. Akhirnya bisa bilang gitu, "Iya Bu, saya gay gitu, saya sukanya sama laki-laki gitu." Dan waktu itu nggak pas bilang itu tentu saja tidak lancar gitu, dengan menangis lah, dengan segala macam gitu ya. Tapi akhirnya ketika saya bilang pun nggak usah karena drama. Tapi intinya adalah ibu saya pun ketika dikasih tahuin sesudah siap-siapnya beliau, dia tetap tidak siap gitu. Dia tetap dengan 1001 pertanyaan lagi dan 1001 kayak semacam, yakinkah gitu, apakah kamu jangan ini, jangan itu, jangan ini. Jadi banyak banget kondisi-kondisi yang dia ingin saya ikuti pada saat itu. Atau misal gini, kamu coba aja cari cewek yang maskulin, ya kan? Ya. Yang penting kamu nanti nikahnya sama cewek, sama perempuan gitu. Itu masih ada di bukan agenda ya. Itu masih ada di kepala ibu saya pada saat saya baru come out gitu. Dan atau bahkan masih dekat-dekat sebelum akhirnya kita ketemu ya. Itu masih ada obrolan. Sebenarnya bukan. Kalau waktu dekat-dekat itu sudah tidak ada keinginan untuk saya dengan settingan lah gitu, nikah settingan, tapi lebih ke kalau bisa nggak usah lah gitu, kayak tidak perlu, nggak usah pacaran lah sama cowok, nggak usah menikah apalagi gitu kayak maksudnya itu nggak penting-penting banget gitu buat, tapi kan ya yang penting kamu hidupnya bahagia dan sehat gitu ya. Tapi waktu itu saya juga bilang sama ibu kan straight gitu, jadi the idea of marriage itu ya udah begitu aja berlalu gitu loh. Maksudnya berlalu dalam arti ya pasti sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Walaupun nggak nikah pun ya nggak apa-apa, nikah juga nggak apa-apa. Tapi saya sebagai gay, saya pengen punya kehidupan yang sama dengan ibu gitu. Saya pengen kehidupan yang sama dengan adik-adik saya yang straight gitu. Nah itu pada akhirnya pelan-pelan setelah saya perkenalkan Teddy ke ibu saya, beliau sudah lama-lama udah mulai ngerti nih, oh ya emang ada kebutuhan dan ada hal-hal yang nggak apa-apa dilakukan oleh anak saya yang gay ini gitu. Bapak saya, by the way, ini cerita yang beda. Bapak saya yang sangat saya dekat banget sama beliau. Mungkin saya lebih dekat ke bapak saya karena dia suka ngajarin saya gambar apa segala macam gitu. Itu nerima juga. Tapi tidak lama setelah itu beliau sakit gitu. Dan meninggal kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun setelah saya come out gitu. Saya sih menolak untuk bilang kalau itu karena saya gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin beliau juga sedih karena saya juga gitu. Dan itu juga kadang-kadang ibu saya masih suka
suka mention gitu. Dan itu tidak bisa saya lupakan sampai sekarang gitu, di idea of saya yang membuat bapak saya sakit. Walaupun menurut saya memang itu udah ya sudah terjadi lah ya. Udah takdir. Karena dia kan waktu itu kan. Tapi sebenarnya kalau apa yang kita tangkap ya dari cerita dari mertua saya gitu, bukan sedih karena tidak bisa menerima Gali pada saat itu karena dia gay, tapi lebih bersedih bagaimana lingkungan sekitar akan memperlakukan anak ini gitu. Akhirnya itu yang membuat ya wajar seorang orang tua tuh akhirnya berpikir sampai akhirnya sakit dan yang lain-lain gitu. Makanya itu sebuah part yang memang kalian harus sangat pikirkan baik-baik. Tapi balik lagi semuanya kan sudah digariskan sama Tuhan dengan sangat baik, termasuk takdir masalah kita semua ya, jodoh, maut, rezeki dan semuanya sudah sangat diatur gitu. Jadi sudah waktunya pada saat itu Gali open dan dan kebetulan juga bapak pada saat itu sakit ya gitu. Tapi memang pada saat itu ini yang saya tangkap gitu dari apa yang ibu mertua saya bilang, pure memang karena dia takut sekali. Begitupun dengan ibu mertua saya, takut bagaimana Gali diperlakukan atau dijudge oleh lingkungan, disakiti orang gitu. Oke, jadi itu dari saya. Dan sekarang kita akan dengarkan versi dari Ranger biru. Ranger pink. Mana topeng? Nggak ada ya, tadi harusnya ada. Dan kalau dari gue sendiri, ini ceritanya kan memang lebih kompleks karena gue pada saat coming out tuh gue masih tinggal di kota yang sangat Islami gitu. Kemudian kedua orang tua memang berasal dari sana. Tidak mudah untuk orang tua bukan bisa menerima, tapi bisa bersikap biasa karena lambat laun ya seperti kita menikah saja. Kemudian di Aceh juga heboh gitu. Orang tua juga, untuk ibu saya kebetulan masih ada di sana, untuk bersikap biasa saja pasti kan juga susah. Tapi saya secara pribadi, saya kembali lagi bilang pada saat awal saya mau camp out itu, saya mau pindah ke Bali. Pada saat itu saya cuma mau bilang bahwa kalau saya masih terus berbohong sama dengan saya menutup pintu rezeki untuk saya gitu. Itu persepsi saya. Kalian punya persepsi, saya punya persepsi, saya punya pikiran sendiri bahwa ketika saya mau merantau pada saat itu, kalau saya masih bohong-bohong terus nih ke orang tua, kayaknya saya nggak akan bisa jalanin hidup saya dengan baik. Pada saat itu seperti itu. Awal mulanya memang berat sekali. Ibu saya masih nggak mau ngobrolin tentang ini, seolah-olah kayak don't ask, don't tell. Tidak mau bertanya dan yang lain-lain. Sampai akhirnya saya perkenalkan dengan Gali. Saya jelaskan bahwa ini adalah pasangan saya. Kemudian ya semuanya berjalan dengan biasa saja gitu. Saya tidak tahu isi hati ibu saya seperti apa, karena Gali saja yang sudah menjadi suami saya tidak bisa tahu isi dalam pikiran dan hatinya apa yang sebenarnya dia rasakan. Termasuk ibu saya, ibu kandung saya gitu, adik-adik saya. Tapi ini juga saya mau memberikan pesan untuk ibu saya dan adik-adik saya. Selagi mereka tidak kasih makan kita, selagi mereka tidak, ini mereka tuh orang lain ya. Iya, mereka tidak turut andil apapun dalam hidup kita, tutup kuping saja. Kita percaya bahwa kalau kebanyakan orang kan berkedok, yang penting saya sudah sampaikan gitu. Oke. Tapi punya cara dalam menyampaikan, dalam memberikan ketidaksukaan gitu. Tapi kalau buat saya nih, kalau saya ditanya, saya percaya sekali karma. Jadi ketika kita tunjuk satu tangan, and then tangan yang lain menunjuk diri sendiri gitu, itu bahaya sekali gitu. Karena ketika kita berkomentar, saya bilang ke adik-adik saya, dari dulu, kalau ada yang berbeda di mata kamu, jangan pernah berkomentar. Itu papa saya yang bilang. Ibuku juga selalu ngomong gitu. Karena nanti akan kena di kamu, akan kena di anak kamu, di cucu kamu, di keturunan kamu. Tidak sekarang. Karena kadang kalau buat saya, ketika kita menginjakan kaki ke sini saja, kita berdoanya lama sekali. Ya, kita lama sekali minta. Dan ternyata setelah melewati banyak hal, termasuk pandemi, kita nyampe ke sini. Termasuk proses ketika saya coming out, semua hal yang saya pada saat coming out itu, terus terang saya nggak punya beban. Jadi saya udah siap ketika ibu saya bilang, ya udah. Saya bahkan pada saat itu bilang sama ibu saya, mama mau saya
keluar dari rumah sekarang saya udah siap gitu. Tapi saya yakin tidak ada orang tua manapun yang tega melihat anaknya sudah jujur, sudah ngaku gitu. Cuma tergantung juga ya. Tapi Maksudnya, tergantung juga. ya kita juga bisa menjamin. Benar. Ya, Saya tuh saya tidak mau bawa ini dari perspektif agama karena buat saya hak saya, sekali lagi, hak saya untuk beragama, hak saya untuk mempercayai Tuhan saya, dan hak saya untuk berkomunikasi dengan Tuhan saya sendiri gitu. Jadi kalau menurut beberapa orang itu kayak, hah, lo gay, lo punya Tuhan, apa sih? Gak ada korelasi itu nggak nyambung, gitu. Nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Tapi kan balik lagi, kalian tuh yang paling benar, kalian yang paling tahu hidup kita seolah-olah gitu kan kesannya. Ini bukan kalian ya, bukan orang-orang ya. Netizen yang tercinta di Indonesia, we love you so much. Tapi ingat, kalau kita nunjuk satu jari yang sisanya nunjuk ke kita. Kalau kamu nunjuk orang gay, mungkin kamunya sendiri gay, atau akan ada hal-hal lain yang kamu rasakan, experience lain, sampai akhirnya kamu merasa bahwa ternyata mulutmu memang harimaumu. So guys, kita akan mulai untuk membaca pertanyaan-pertanyaan dari kalian sekarang.